يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara-saudaraku mukmin-mukminat keluarga besar mukminin rahimahullah yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun luar biasa, saya bersama Bapak Ibu semua di kota Semarang ini yang sejatinya ini kota punya sejarah, di mana sejarahnya karena kali punya sejarah dari besar. Ada kemudian sekarang sudah pilihan pada Semarang itu yang berjalan di masalah ada bahasa pilihan bukan. Alhamdulillah saya ada di silaturahmi sama Bapak Ibu semuanya, pada para tokoh dari berbagai kelompok dari berbagai ormas lembaga Islam, lembaga pendidikan yang berhadir di pertemuan yang mulia. Saya bersyukur kepada Allah sudah waktunya muslimin ini bersatu, sudah waktunya untuk bersama di atas ilmu, bukan emosi dan bukan perasaan. Kalau ilmu itu bahwa hukumnya jelas, bisa didiskusikan. Cuma kalau perasaan dan emosi, diskusinya itu kita harus diskusi. Karena bersyukur kepada Allah, kita berdoa Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan ini. Mudah-mudahan bisa berbahagia lebih dari pembangunan umat Islam dengan generasi yang dulu pernah diajarkan oleh Islam, oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi SAW, dan menjadi pemimpin besar di muka bumi karena bumi ini diamanahkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kami bagian kepada Allah SWT. Bahasa kita hari ini diberikan pada saya amanahnya tentang kurikulum bahasa kurikulum pendidikan di zaman besar Islam. Sebenarnya tidak ada rahasia, kalau judulnya adalah rahasia, tetapi ini menjadi tersembunyi gara-gara kita sudah keimanan Islam ini kurang lebih sudah 200 tahun. Maka dari itu kita mulai tidak mengenal tentang rahasia Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu Allah memberikan simpan potret pendidikan yang Islami, tidak hilang dari para musuh dan para saudara. Tentu suatu hari dia akan tinggal kopi di daerah mana. Dan ini jumlah besar bagi kita. Karena Bapak Ibu sekali lagi, faktornya karena kita ini sudah lebih mengenal orang lain daripada Nabi kita. Kita sudah lebih mengenal berbagai konsep dari berbagai pakar, tapi kita lupa belajar konsep pendidikan dari Rasul, para sahabatnya, generasi Islam dulu mereka memiliki ini. Karena kita kehilangan kepemimpinan dulu ini, karena memang sudah tidak ada yang membuat kita alim
kita berteriak-teriak seperti apapun selama generasi ini tidak dikembalikan, ini tidak baik. Jangan begitu terus. Kita mau bicara apa tentang ini? Kita mau bicara apa tentang negeri yang kadang-kadang kita kalau diskusi orang soleh, diskusi kesedihan biasanya melakukan satu kesedihan antara orang soleh, diskusi tentang keadaan ini. Itu dia tidak akan pernah berubah selama tidak ada generasi yang bukan seperti kita. Tidak boleh sama kita, karena kalau sama kayak kita, ini kita hari ini. Ya ini hasilnya. Ini kita dan ini hasilnya. Kalau orangnya kayak kita, jadi kalau anak-anak kita seperti kita, ini hasilnya. Ini hasilnya. Silakan sebut semua hal, semua keburukan, semua kesedihan orang-orang beriman. Maka dari itu anak-anak kita tidak boleh sama kayak kita. Sampai Quran ketika Quran memberikan ancaman kepada generasi anak Allah ganti. Kalau memang generasi tidak layak Allah buang, Allah ganti. Bahkan itu ada di dalam surat yang nama surat itu adalah nama Nabi kita, surat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah mengatakan kemudian generasi itu tidak seperti kalian. Generasi itu yang datang itu tidak seperti kalian. Nah, makanya tidak boleh sama. Ini susahnya. Karena kalau kita mengajari anak kita disuruh sama dengan kita sudah enak. Itu tinggal jiplak kita jadi. Namanya barang jiplak aja. Bagaimana sekarang kita diminta untuk menciptakan generasi baru yang tidak seperti kita, padahal kita gurunya, padahal kita orang tuanya, yang disitulah perjuangannya. Tidak sulit sebenarnya, tapi memang perlu perjuangan yang tidak sederhana untuk pendidik kita sebagai gurunya, sebagai orang tuanya. Itu yang tidak sederhana. Itu perlu perjuangan yang luar biasa. Karena banyak di antara kita yang selama ini ketika dulu menikah berumah tangga, ya tidak ada panduannya. Kan dulu asal ketemu, saling suka, saling cinta, nikah. Modelnya cuma cinta itu. Masalah ilmunya ya nomor sekian. Padahal kita harus menjadi suami, bagaimana ilmu jadi suami, kita harus jadi istri, bagaimana ilmu menjadi istri, begitu punya anak, jadi bapak, jadi ibu, begitu jadi punya cucu, jadi kakek, jadi nenek. Dan itu semua ilmunya, dan itu kita tidak pernah mempelajarinya. Makanya yang masih di tengah jalan, kan? Kalau yang belum terlambat, belum menikah, harusnya segera dikejar ilmunya. Yang belum punya anak, maka harus segera mengejar ilmu jadi bapak ibu. Nah, yang belum menjadi kakek, itu masya Allah harus belajar bagaimana kakeknya. Dan semua ilmu. Bapak ibu dan Allah, saya ingin mulai dari hasil pendidikan. Hasil pendidikan. Karena pendidikan itu dengan semua konsepnya, kurikulumnya, dengan semua teori yang dibuat, itu sesungguhnya gampang. Lihat hasil didikannya. Kalau hasil didikannya sesuai sebagaimana yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, berarti benar. Tapi kalau tidak sesuai, mesti ada salah. Itu teori semanis apapun, teorinya salah. Bisa juga kesalahan memang di guru-guru, bisa juga kesalahan di orang tua, bisa juga kesalahan di sistem, bisa juga kesalahan di lingkungan. Dan kita akan melihat di awal pasti di dalam kurikulum. Kan ada kurikulum. Nanti itu saya ingin Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, ingin tunjukkan bagaimana hasil pendidikan Islam yang sesungguhnya. Nanti silahkan dibandingkan
dengan hasil pendidikan hari ini apapun namanya, mau dikasih nama sekolah Islam, mau dikasih nama sekolah swasta, mau dikasih nama sekolah negeri, mau dikasih nama apapun, silahkan dilihat hasilnya. Kalau belum sesuai, belum cocok, ada masalah, berarti ada yang bermasalah besar di pendidikannya. Saya berikan kepada teman Allah, berikan beberapa hal. Lebih mudah kita mengacu pada apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 tentang tugas Rasul Muhammad SAW dalam tugas besar beliau terhadap para sahabat beliau. Ini yang harus kita lihat untuk kita menjadi acuan hasil pendidikan. Hari ini Allah ingin, Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul di kalangan masyarakat ummi, tidak bisa baca tulis, masyarakat ummi, masyarakat tidak bisa baca tulis, seorang Rasul dari mereka sendiri. Jadi hadirnya Rasul ini bukan dari negeri lain, bukan dari langit, bahkan dari sini di masyarakat yang tidak bisa baca tulis itu ada seorang Rasul yang tugasnya adalah yatlu 'alaihim ayatihi, tugasnya membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat. Tugas yang kedua adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Mereka kotor, mereka keruh, disucikan. Wa yu'allimuhumul kitab, tugas yang ketiga, mengajarkan ilmu Alkitab, Al-Quran. Yang keempat adalah wal hikmah, mengajarkan ilmu al-hikmah. Rata-rata para ulama tafsir mengatakan al-hikmah adalah as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dulu mereka dalam kesesatan yang nyata. Saya ingin mulai dari kalimat yang belakang. Jadi ternyata target pendidikan Rasul dan semua yang beliau lakukan setiap saat sepanjang beliau mendapat wahyu hampir 23 tahun, itu ternyata di ayat itu disimpulkan dengan satu kalimat, bahwa dulu mereka ini masyarakat tersesat, kesesatannya nyata, dan ternyata sekarang mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, pendidikan itu mau pendidikan di rumah, di sekolah, di masyarakat, itu target besarnya harusnya mengeluarkan generasi ini dari kesesatan nyata. Mendefinisikan kata sesat kan gampang, Mas. Quran berkali-kali menyebut kata sesat, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Ya? Kalau di generasi kita masih ada itu, berarti pendidikannya masih belum berhasil. Kalau prosentase ada dalam kesesatan masih besar, berarti sebagian besar pendidikan belum baik dan belum benar. Karena ternyata pendidikan Nabi Muhammad SAW itu ternyata mengeluarkan masyarakat ini dari kesesatan. Saya kasih contoh kata kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35 dan 36. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas.
Ibrahim berkata, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Berdoa tentang Mekah. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala, karena berhala itu sudah menyesatkan, muncul kata sesat, sudah menyesatkan sekian banyak manusia. Jadi menyembah berhala berarti bicara tentang kemusyrikan. Kalau generasi kita masih melakukan kemusyrikan, masih percaya pada kemusyrikan itu, masih meyakininya, gagal pendidikan. Gagal pendidikan. Kalau nyembah patung itu, kalau di Jazirah Arab, Nabi sudah mengatakan bahwa iblis sudah putus asa untuk disembah. Inna syaitan ya'isa an yu'bad. Kata Nabi, setan itu, iblis itu sudah putus asa. Iblis sudah, setelah Rasul wafat itu iblis sudah putus asa. Jadi salah satu keberhasilan dakwah Nabi itu membuat iblis putus asa. Iblis putus asa untuk bisa disembah di Jazirah kalian ini, di Jazirah Arab. Itu, maka itu Jazirah. Kalau di sini umpamanya, di sini di negeri Muslim ini masih ada patung-patung disembah, berarti iblis masih senang di sini. Padahal di Jazirah Arab iblis sudah putus asa. Itu patung. Padahal kemusyrikan itu bukan hanya patung. Musyrikan berapa? Saya kasih contoh. Rasulullah SAW tentu dengan ada pembahasan kemusyrikan, ada musyrik, ada pembagian kemusyrikan dan seterusnya. Rasul bersabda, kata beliau contohnya dalam hadis, beliau mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah berbuat kemusyrikan. Bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, sungguh dia telah berbuat kemusyrikan. Kalau masih ada yang bersumpahnya dengan selain Allah, demi langit dan bumi, ada kan lagunya kan? Jadi sambil nyanyi, sambil berbuat kemusyrikan. Tidak ada dikoreksi. Generasi tidak tahu itu musyrik, bahkan itu pendidikan gagal. Karena kesesatannya. Nabi Ibrahim yang mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, Rabb, patung-patung ini telah menyesatkan banyak manusia. Itu aduan Nabi Ibrahim. Orang tersesat gara-gara kemusyrikan. Nah, itu contoh kemusyrikan. Contoh kemusyrikan. Jadi memang ini juga salah satu bentuk kesesatan, yaitu masalah kemusyrikan. Maka generasi ini, kalau generasi ini sudah keluar dari kesesatan nyata, baru disebut sebagai generasi yang berhasil pendidikan. Hari ini kita menyebut ini pendidikannya berhasil, Pak. Itu maksudnya apa? Ini pendidikan ini berhasil orang ini. Harusnya keberhasilan pendidikan itu tadi. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dia harus keluar dari kesesatan nyata. Kesesatan nyata bukan hanya masalah kemusyrikan. Dalam banyak hal, dalam peribadatan, di dalam akhlak kita, bahkan dalam muamalah kita, tema halal haram. Halal haram, seseorang bisnis, umpamanya pengusaha sudah buka usaha, berhasil, dia buka cabang di berbagai kota, dia buka cabang, luar biasa, tambah berhasil.
di sisi dunianya. Begitu ditanya tentang halal haram di wilayah pekerjaannya tidak tahu. Kesesatan yang nyata. Ini dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau orang kayak begini modelnya di zaman Khalifah Umar dilarang buka usaha. Nah itu ketika Islam masih berjaya. Umar pernah mengumumkan di pasar muslimin di Madinah, la yabi' fi suqina hadza illa man faqih wa illa akala riba rawiyatan abad. Kata Umar, tidak boleh jualan di pasar kami ini, pasar muslimin, kecuali mereka yang faqih. Faqih itu punya pemahaman yang dalam tentang halal haram di bisnisnya. Karena kalau tidak, maka dia akan memakan riba, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Dia sadar atau nggak sadar, dia akan makan barang haram. Jadi bagaimana ceritanya? Kita hari ini sudah punya usaha, tidak tahu fikih halal haram di usaha itu. Saya kasih contoh, Pak. Saya contoh. Saya punya teman pengusaha besar, di dunia pakaian. Saya bilang, Mas, antum ini kan punya bon apa namanya? Nota ini ya, nota bon itu. Nota bon itu di bawah suka ditulis kecil catatan barang yang sudah dibeli. Gimana bunyinya? Nah itu bisa apa? Memang sama sekarang. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, gitu kan? Jadi begitu orang beli, karena sudah ngambil bon, dia lihat-lihat, sampai rumah dilihat ternyata bajunya robek sedikit. Dia nggak ridho atau warnanya sebagian masalah. Dia nggak ridho karena ada tulisan nggak boleh dikembalikan. Saya tanya, Mas, itu halal atau haram? Waduh, nggak tahu. Memang haram ya? Saya nanya, halal atau haram? Nggak tahu. Aduh, ini di dalam Islam ada fikihnya. Tulisan tadi itu, catatan kecil ada fikihnya. Pembahasannya nggak boleh, bukan boleh nggak boleh, itu harus detik, Mas. Makanya Umar melarang, nggak boleh jualan di pasar kami, kecuali orang yang paham betul fikih. Kalau enggak, kalian akan membawa uang miskin haram. Saya kasih contoh lagi. Saya nggak jawab ya, nanti kalau mau nanya hukumnya tanya Ustaz fikih. Di Semarang banyak Ustaz, Masya Allah, silahkan tanya ke beliau. Ya, saya kasih contoh pekerjaan lain. Itu kan masalah kesesatan nyata. Loh, kalau riba itu apa bukan kesesatan? Umar mengatakan kalian akan makan riba, terpaksa atau rela. Riba itu dosanya lebih besar dari zina. Lebih besar dari zina. Saya buat ilustrasi, mohon maaf. Ini ada gerbong, rumahnya gerbong, pengusaha persinahan, ya kan? Rumahnya besar berterek. Di sebelahnya ada pengusaha riba atau pimpinan direktur utama riba. Rumahnya gede juga. Oke, kita lewat, yuk kita lihat opini masyarakat. Begitu kita dapat rumah gerbong, orang kerja itu aman, itu haram, itu kotor bisnis, rumah nggak berkah yang rumah. Oke, pindah ke sebelahnya. Ini makan rumah, ini direktur riba. Dan tapi karena yang sebut bukan riba, akhirnya orang bilangnya ini luar biasa. Berhasil si orang tuanya didik anak ini. Berhasil apanya, Pak? Ini lebih besar dosanya daripada ini. Anda tahu? Kadang-kadang sesat nyata kita ini. Sesuatu yang lebih besar dosanya kita anggap mulia. Makanya Umar membuat aturan pasar muslimin tidak boleh jualan kecuali yang betul-betul paham fikih. Nanti kalian akan bawa riba pulang sadar atau tidak sadar. Mau riba itu apa besar?
Riba itu kan bukan cuma pinjam 1.000 balik 1.000 lebih, bukan cuma itu. Itu hanya salah satu. Makanya mau dipelajari bapak. Yesus, yuk saya kasih contoh lain. Lebih bilang Allah, kalau di sini ada banyak guru, kepala sekolah, atau yayasan pendidikan atau apa, saya kasih contoh. Kalau habis penerimaan rapot, itu kan orang tua sebagai bentuk ucapan terima kasih, begitu ambil rapot kan langsung ngasih sesuatu gitu. Ya gitu ya, ngasih sesuatu. Terima kasih Bapak, Ibu guru, ya kan, ngasih sesuatu. Bingkisannya macam-macam ya, dari mulai bingkisan sampai amplop. Saya mau nanya, ini halal apa haram? Gak pernah dibahas. Dan kita lagi rusak kita ajarannya, Pak. Kita ini tidak tahu yang halal yang haram. Pantas doa kita susah dikabulkan Allah. Rasul pesan sama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Atik mata'amak takun mustajabad da'wah." Kata Nabi, halalkan makananmu, wahai Sa'ad, kau akan menjadi orang yang mustajab doanya, mudah dikabulkan Allah doanya. Jadi kalau orang tua mudah dikabulkan Allah, jangan bawa pulang rezeki kecuali 100% halal. Itu kalau mudah doa. Jadi kalau doa nggak dikabul-kabul dengan pasti lama satu doa nggak dikabul-kabul doanya. Saya tidak memberikan hukum tadi, saya nanya. Dia nanya, itu bapak ibu guru, kepala sekolah atau apapun terima tadi itu halal atau haram? Tanya Ustaz Fikih di sini. Silahkan ditanya. Oke, saya tanya nanti. Kalau di sini ada bapak ibu dokter, bapak ibu dokter dapat komisi dari pabrik farmasi. Saya mau nanya, halal apa haram? Tanya sama Ustaz Fikih. Jangan kayak terima-terima. Dan kalau barang halal ada suapkan ke anak-anak Anda. Nabi mengatakan, "Lahmun nabata min suh, fannaru awla bih." Kata Nabi, daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih layak bagi dia. Jadi kalau anak kita daging yang tumbuh dari barang haram yang kita suapkan, itu anak neraka kan? Mas anak neraka itu tidak ada yang soleh. Gak ada yang nangis, berdiam, gak ada, menyejukkan, gak ada, panas, neraka panas. Bukan anak yang masuk neraka, bukan. Anaknya bisa jadi dalam soleh, kemudian hari mungkin. Tetapi betapa lelahnya kita mendidik dia. Ini contoh. Jadi kita ini bisa tersesat tanpa sadar. Sesat tanpa. Kepala sekolah menerima fee dari penerbit buku. Saya mau nanya, halal apa haram? Silahkan tanya Ustaz Fikih. Nanya halal apa? Halal. Kalau bahasanya ini sudah biasa, ini silahkan biasa masuk neraka juga kan? Kalau biasa terus tidak bisa masuk neraka gitu. Ini bukan masalah biasa atau tidak biasa, ini masalah hukum yang harus dipahami oleh generasi ini, yang mereka melangkah dengan panduan syariat supaya selamat dunia akhirat. Kan itu kan, Bapak Ibu. Jadi keluar dulu dari kesesatan yang lain. Itu ukuran kesimpulan ya. Ayat disimpulkannya cuma dengan kalimat itu, agar keluar dari kesesatannya. Kalau memang ini sebuah kebiasaan dan kebiasaannya ternyata salah, masa tidak ada yang mengubahnya? Masa kita terus dalam kesesatan ini? Kalau memang ini salah, baik. Tapi gimana? Di dalam hasil pendidikan Islam, nanti kalimat sesat terjemahkan sendiri. Saya cuma kasih contoh-contoh. Karena kalau belum tahu, maka jadi masalah. Tidak tahu panduan, dia akan jadi masalah. Saya tadi sampaikan tentang masalah hasil pendidikan. Sekali lagi saya katakan, kalau mau melihat pendidikan yang sesuai atau tidak, benar atau tidak, baik atau tidak, lihat hasil pendidikannya.
Maksud gitu. Karena Nabi benar maka hasilnya sahabat, gitu. Karena sahabat benar hasil tabi'in. Karena tabi'in benar hasil tabi'in. Itu selesai. Karena Imam Malik hebat hasil Imam Syafi'i. Paham ya? Imam Syafi'i itu murid bertahun-tahun belajar sama Imam Malik rahimahullah. Gitu. Terus gitu seterusnya. Hasil pendidikan. Saya minta contoh. Saya sering berikan catatan, sebagian dari catatan. Karena umurnya umat Nabi Muhammad ini tidak panjang, umur kita yang pendek-pendek. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan amal umat imam baina sitin ila sabain. Umur umatku ini kata Nabi Muhammad berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qaluhu man yusulu dzalik, sedikit yang bisa melewati itu. Baik. Enggak usah deg-degan Pak, yang 60 juga enggak usah deg-degan biasa aja. Enggak ada masalah umur, bukan urusan kita ya. Masalah meninggal itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak penting. Yang penting adalah apa karya kita. Apa karya kita? Enggak penting. Imam Nawawi umur cuma 45 tahun. Imam Nawawi umur 45 tahun. Tapi tidak ada yang tidak kenal Imam Nawawi rahimahullah taala. Masjid dunia mana yang tidak kenal Riyadhus Shalihin? Betul? Kitab Riyadhus Shalihin. Mana yang muslimin yang tidak tahu Arba'in Nawawi? Itu barokahnya buku itu luar biasa. Padahal itu cuma sebagian kecil dari bukunya An-Nawawi rahimahullah. Jadi jelas karyanya. Jadi karena umur umat Muhammad ini pendek, sementara tugasnya besar sekali. Kalau dulu zaman Nabi Nuh kita tahu Nabi Nuh ya kan? Nabi Nuh itu dakwahnya saja 950 tahun, itu dakwahnya bukan umurnya. Itu umur dakwahnya. 950 tahun itu umur dakwahnya. Lagi tadi umurnya kata Nabi kisaran 60 sampai 70, tugasnya sebumi. Nah, gimana caranya? Coba Bapak Ibu sekolah sampai S3, lulusnya umur berapa? Itu kalau kampus-kampus yang lama, kampus-kampus karena saya tahu beberapa kampus itu untuk sampai S3 lama banget. Itu pulang itu sudah hampir 40 tahun gitu ya. Itu kalau umur 60 kan cuma bisa 20 tahun. 20 tahun itu kalau langsung berkarya, ya kan? Pulang langsung berkarya itu masih penting. Kalau pulang bingungnya 3 tahun, nyasarnya 3 tahun, lalu kan berkarya aja kan? Aku bisa bayangkan itu. Bisa ya? Maka, kenapa saya sampaikan ini? Karena salah satu hasil pendidikan Islam itu, mereka mendapatkan hasil yang istimewa di waktu yang sangat singkat. Karena umur kita nggak panjang. Nah, bagaimana caranya? Ini masalahnya nanti. Jadi sangat belajarnya nggak lama. Islam ini belajarnya, kurikulum Islam ini pendidikannya belajarnya nggak lama-lama. Jadi makanya saya selalu memberikan tanda tanya besar. Kalau ada kita ini makin kelamaan di bangku sekolahan, itu saya kasih tanda tanya besar. Loh, kok makin lama sekolahnya? Ya kan? Dan dulu saya ini pertama sekolah namanya TK nol kecil. Ini ya, seumur-umuran ini nol. Sekarang sebelum TK sudah ada sekolah lagi, sebelumnya sudah ada lagi, sebelumnya ada lagi. Makanya saya berani ambil kesimpulan, ini bukan keberhasilan pendidikan, ini kegagalan rumah tangga. Karena sekolahnya lama, sekolah lama banget sekolahnya. Bayangkan, kalau sekolah dari daycare umur berapa kalau Semarang? Daycare ada di Semarang? Ada ternyata ada. Ya. Umur berapa sebenarnya? Kalau daycare sudah disekolahkan, saya punya teman di dekat rumah saya punya daycare. Bahkan di dekat rumah orang tua saya itu ada daycare juga. Itu malah unik kalimatnya. Itu tadinya sekolah TK mau bangkrut, mau sekolah TK mau rugi, mau tutup sudah.
Ternyata begitu buka TK langsung keras. Kenapa? Karena kalau sekolah TK nggak terlalu menarik, tapi kalau nitip anak menarik. Nitipin anak itu, nitip tinggal pergi, ya. Bapak ibunya pergi sendiri, anaknya nitip di situ. Kalau ini bahan apa? Kalau JKR itu, saya nggak tahu sih. Saya pernah tanya teman saya, karena itu ternyata umurnya bebas. Bebas maksudnya dari umur berapa ya? Berapa yang paling kecil di tempat antum JKR? Dia bilang 3 bulan. 3 bulan bayi merah udah sekolah. Terus antum pikir itu hebat gitu, itu kegagalan rumah tangga. Kalau 3 bulan sekolah, ya anaknya, nanti dia baru berhenti sekolah S3. Berapa tahun dia habiskan umur di sekolah? Kapan nanti mau berkarya? Jelas itu bukan konsep Islam. Konsep Islam itu ciri khasnya. Islam itu kan ciri khasnya mudah, betul ya? Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Quran mengatakan, Allah firmankan ini di sela-sela ayat puasa Ramadan. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, bukan kesulitan. Rasul sendiri yang mengatakan, inna hadzal din yusr wa la yushaddad din ahadun illa ghalaba. Kata Nabi, agama ini mudah. Siapa yang mempersulit diri, dia akan kalah sendiri. Rasul katakan. Makanya ciri khas Islam ini mesti mudah. Jadi kalau kok makin sulit, tambah lama tambah. Islam itu mudah, cepat, simpel, sederhana. Oke, tapi hasilnya dahsyat. Itu Islam. Dan itu sepanjang sejarah sampai hari ini. Yang Allah sisakan saya ceritakan sedikit. Bapak Ibu dan Allah, saya sudah sangat sering menyampaikan tentang dalam sejarah Islam itu umur berapa sudah punya karya besar apa. Dari sejak data itu ada dari sejak zaman sahabat bisa kita ambil umur berapa karyanya apa, terus sampai Islam masih punya kebesaran di zaman Kesultanan Turki Utsmani. Itu datanya ada. Saya kasih kesimpulan aja karena supaya nanti kita sampai pada tema kurikulum, karena judulnya kurikulum. Saya ambil kesimpulannya saja. Umur 20-an tahun, kurang atau lebih sedikit, seseorang sudah memiliki ilmu yang sangat mumpuni, bisa tidak satu ilmu dan sudah berkarya besar di ilmu itu. Inilah gampangnya. Lulus S1 berapa umur sekarang? 20-an ya, betul ya? 22, ambillah 22 tahun. Oke. Sekarang ini 22 tahun. Sudah kayak tadi, sudah ilmunya sangat mumpuni, ahli betul di ilmunya. Bisa tidak satu ilmu, nggak satu jurusan aja, dia bisa. Dan sudah berkarya besar di ilmu itu. Kalau masalah soleh itu sudah nggak usah bicarakan, karena kita bicara di masjid ini kan. Kalau masalah soleh itu udah pasti depan, itu udah otomatis sebenarnya bicarakan. Kalau ilmu mumpuni, karya besar, nggak soleh itu nggak masuk bahasa kita. Itu di luar sana nggak masuk bahasa kita. Di sini bahasanya pasti soleh. Baik. Tapi apa nyatanya? Apa nyatanya? Wisuda S1 hari ini. Begitu kan? Itu 20 tahun. 20 tahun makanya dulu di Islam itu karya-karya besar di berbagai bidang itu diisi anak-anak muda. Orang tua bukan tidak ada, orang tua penting di sini, sangat penting. Di berbagai bidang. Kalau kita datang ke lembaga bisnis, ke pasar, ketemunya anak muda, owner bisnis-bisnis besar dalam Islam anak muda. Kalau kita datang ke lembaga-lembaga negara, para pemimpin yang muda-muda. Kalau kita datang ke majelis-majelis ilmu, ke ruang-ruang fatwa para ulama, itu ulamanya muda-muda. Jadi muda. Karenanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya
ketika beliau menafsirkan ayat dalam surat Al-Kahfi, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, kisah tentang Ashabul Kahfi. Anak-anak muda, fityah itu anak-anak muda yang beriman kepada Rabbnya dan kami tambahi kepada mereka hidayah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan begitulah juga dakwah Rasul kita Muhammad SAW ditopang, dikelilingi oleh anak-anak muda. Ini kalimat Imam Ibnu Katsir. Dan Imam Ibnu Katsir selain beliau ahli tafsir, beliau ahli sejarah. Katanya beliau punya data sejarah, sehingga beliau simpulkan di sekeliling Nabi itu isinya anak-anak muda. Makanya saya senang sekali kalau ngaji anak mudanya banyak banget kayak begini. Suka sekali karena peradaban ditopang oleh anak muda. Bukan berarti saya mohon maaf pada yang sudah berusia. Tidak ada masalah dengan usia. Orang tua punya posisi besar. Ya. Tapi kalau majlis penuh yang anak muda masuk. Jadi Bapak Ibu, ini bicara tentang usia berapa karyawan. Saya ambil simpulan dulu, karena ini datanya banyak dan saya sudah sering menyampaikan. Bapak Ibu kalau sering dengarkan selama saya di media sosial, saya sering sampaikan datanya. 20 tahun, anggaplah saya S1, 22 tahun. Itu target. Kalau belum itu datanya, belum itu hasilnya berarti belum. Bapak Ibu saya jadikan contoh sekarang. Sebenarnya hasil seperti itu masih Allah sisakan hari ini, masih ada yang begitu. Cuma memang cara belajarnya ya memang tidak sama dengan yang kita kenal hari ini dan dikenal dunia hari ini. Cara belajar itu tidak sama. Dan hasil seperti 17 tahun, umur 17 tahun. Dia mulai belajar umur 5 tahun. Sampai umur 17. Itu kurang lebih 10 ilmu Islam sudah selesai. Lebih. Kalimat selesai itu bukan dari penting kan, karena ilmu nggak ada penting. Artinya 10 ilmu Islam sudah selesai. Antum sebut ilmu apa? Jadi bukan dipelajari. Kalau kita kan, umpamanya kita ini belajar tafsir, gitu kan? Duduk sama guru kita, dibacain ayatnya, kemudian ditafsirkan. Ini tafsirnya, ini panduan kitabnya kan gitu. Kalau di mereka nggak gitu, tafsir dihafal dulu, dihafal luar kepala dulu gitu ya. Kalau sudah dihafal luar kepala, baru ini dijelaskan gurunya. Disuruh hafal dulu. Pernah nggak itu coba hafal kita pikir? Kita pikir dibuka bukan aja, dihafal dulu, sehingga mereka tidak perlu buku. Dan berarti tidak perlu dia, karena mereka lah buku itu. Mereka tidak perlu perpustakaan karena mereka perpustakaan itu. Nanti saya sudah sebutkan di belakang tentang bagaimana mereka belajar. Setiap mereka keluar dari padang pasirnya, tadi kalau ada tengah padang pasir rata. Setiap mereka keluar ke negeri manapun, mereka jadi ulama besar di negeri itu sampai hari ini. Di negeri mana? Ya, baik. Jadi masih ada sebenarnya. Cuma memang sedikit. Tinggal Allah sisakan sedikit supaya orang tahu ini loh masih ada ya. Ini nanti akan menunggu besar lagi. Dan hari ini mulai konsep ini mulai dibawa kemana-mana ya konsep.